Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Excel, kita lanjutkan kembali Pak. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham UNTR. UNTR hari ini cenderung tertekan meskipun di penutupan sesi kedua pelemahan lebih ke arah terbatas, intraday sempat ke 23, penutupan di 24.150. Support dan resistennya untuk UNTR. Ya, jadi kalau kita lihat UNTR ini sudah melakukan rally yang cukup lama dan saat ini sudah ada RSI negative divergence dan juga pentok EMA 200 nih. Jadi kemungkinan besar akan terjadi koreksi ke level support di 23850 sampai 23750 Pak. Dan untuk resistance-nya yang terdekat ada di level 25.000. Baik. Kemudian Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan saham MAPI Pak untuk retail hari ini lompat di 5,86%, menopang dari sisi pergerakan sektoralnya hari ini di 1.175. Tapi Bapak Samekto menanyakan kalau mau entry di harga berapa di tengah penguatan yang terjadi. Ya, jadi bagusnya kalau untuk saham MAPI ini entry-nya itu di area support di sekitar 1.100 sampai 1.130. Hari ini udah keburu naik dan dia kepentok di EMA 50 tadi. Jadi kalau misalnya belum masuk, saya rekomendasi buy on weakness nanti di level support Pak. Dan untuk resistance-nya ada di 1.250. Baik, penutupan hari ini di 1.175, menguat di 5,86% dan sempat tertekan di 29 dan perdagangan 30 Juli. Kita beralih ke Malang, ada Bapak Victor menanyakan saham Bumi Pak, sudah ambil posisi di 112, penutupan hari ini di 111. Loss-nya masih tipis, masih bisa di hold tidak? Masih, jadi kalau kita lihat Bumi ini sekarang ada di level support 108 sampai 113 supportnya. Mungkin bisa dipasang stop loss di bawah 108 ya, karena jaga-jaga. Tapi kemungkinan besar ini support ini akan bertahan ya, jadi tidak jebol dan kemungkinan akan rebound. Sebenarnya untuk Bumi dengan posisi saat ini support berapa yang mesti diwaspadai, Pak Ihsan? Support paling terakhir itu di 108 Pak. 108 sampai 109 itu yang paling terakhir. Oke, cukup dekat ya Pak dari posisi penutupan perdagangan hari ini. Kita ke Maluku, ada Bapak Robert menanyakan saham Adaro. Ambil posisi di 1860, penutupan hari ini 1850. Loss-nya masih tipis, masih bisa di hold tidak untuk Adaro? Jadi kalau kita lihat Adaro ini sekarang lagi di area support ya, itu 1850 sampai 1875. Tapi kalau kita lihat ini bearish momentumnya sangat-sangat besar dan hari ini pun tidak ada bottom wick. Jadi ini emang candle yang sangat-sangat bearish ya. Jadi kemungkinan besar lebih baik jangan di hold, lebih baik keluar dulu karena ada kemungkinan bakal lanjut turun Pak. Oke. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham Medco, entry di 1330. Ada loss-nya juga ini, hari ini tertekan ke 1285. Minimal untuk harga jangka menengah dan jangka panjang di tengah pergerakan harga minyak mentah dunia. Oke, jadi kalau kita lihat Medco sendiri, ini dia walaupun hari ini bearish candle-nya cukup besar, tapi dia tetap close di atas EMA 50, yang berarti belum ada reversal momentum ke arah bearish. Dan juga kita lihat ini harga closing hari ini sangat dekat ke area support, yaitu di 12.30 sampai 12.70 supportnya. Jadi masih ada potensi saham Medco bisa rebound di besok atau di awal minggu depan, Pak. Baik, Bapak Brian dari Sulawesi kali ini, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham SIMP, Pak XL. Sudah ambil posisi di harga 700, hari ini melemah 2% di 670, namun pergerakannya dalam 1 tahun terakhir sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Masih bisa di hold Pak, support mungkin yang harus diwaspadai, antisipasi pelemahan lebih dalam. Halo Pak XL, untuk SIMP Pak. Sih kalau kita lihat harga yang sudah naik. Halo. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak. Halo. Ya. Terdengar Pak? Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak. Jadi kalau misalnya untuk harga SIMP ini, kita bisa lihat kalau harganya sudah melonjak dengan sangat signifikan. Ya. Dan saat ini tuh sudah berada di area resistance ya, di 650 sampai 670 Pak. Jadi kemungkinan besar ini akan terjadi koreksi Pak, kembali menurun. Jadi lebih baik jangan di hold, kita tunggu koreksi lalu buy on weakness di area sekitar 600-an Pak. Baik, Bapak Daniel menanyakan saham Goto Pak di harga 72. Ini pertanyaan luput tadi dari saya.
lebih awal masuk, kita Oke. akan langsung bacakan. Nyangkut di 72 masih averaging down atau di hold saja? Jadi kalau kita lihat kemarin tuh GoTo terjadi spike ya, Iya. bullish spike dan sudah breakout dari MA50. Kalau misalnya sudah memiliki barang di 72, ini waktu yang cukup oke untuk melakukan average down ya, di mana GoTo sepertinya sudah akan memulai bullish rally terbarunya. Baik. Dan kita bisa lihat support terdekatnya itu ada di level 59 dengan resistance di 68. Jadi lebih baik di average sampai average-nya bisa di bawah 68. Oke, kita ke Lampung. Ada Bapak Joshua Nainggolan menanyakan saham BJBR, Pak XL, nyangkut di 875. Averaging down tidak? Oke, jadi untuk average down saya sarankan nanti dulu, karena kita lihat BJBR ini sudah break support di level 790. Ini kemungkinan besar BJBR akan lanjut penurunannya ke level support berikutnya di sekitar 720 sampai 740. Jadi kalau mau average down mungkin tunggu nanti di level tersebut. Kemudian Bapak Roy dari Tangerang Selatan, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham TAPG, Pak, jangka pendek hingga minggu depan arahnya kemana? Hari ini penguatan terbatas di 14.50, Pak XL. Oke, jadi kalau kita lihat TAPG ini penaikannya sudah sangat signifikan, lalu secara RSI-nya sudah ada negative divergence, jadi sepertinya rawan koreksi ya area-area sekarang. Jadi kalau misalnya Bapak sudah memiliki posisi dan sudah profit, lebih baik take profit sekarang sebelum dia terjadi koreksi. Dan untuk supportnya mungkin yang terdekat ada di 1280 sampai 1300, Pak. Baik, Ibu Lia dari Palembang, Sumatera Selatan menanyakan saham JAAR atau mungkin JARR kali ini, Pak ya? Yes, Ya, jadi John Deere saham Agro. JAR ya. John Ya, Deere, betul sekali. Arahnya akan kemana, Pak, di tengah penguatan signifikan yang terjadi? All time high tidak nih, Pak? Wah, ini sebenarnya agak susah karena kenaikan JAR ini bukan berdasarkan teknikal tapi berdasarkan spekulasi ya, Ya. akan terjadinya corporate action. Cuman kalau kita lihat hari ini tuh sempat high-nya tuh di 850, lalu ditarik lagi kembali turun ke 740 karena ada terjadi profit taking di market. Jadi apakah bullish rally ini akan lanjut? Sepertinya agak 50-50 ya, karena kita lihat walaupun hari ini hijau, hari ini kenaikan, tapi terjadi juga banyak profit taking di atas 800. Jadi kalau misalnya sudah ada posisi, lebih baik sell sekarang, lalu nanti balik lagi on weakness di bawah 600. Profil resiko cukup tinggi. Kemudian kita beralih ke Bapak Gede di Bali. SMGR, Pak, entry di berapa? Oke, ya. Kalau untuk SMGR ini sepertinya belum ada momentum bullish ya, walaupun sekarang ini sudah mendekati area support di 2400. Ya. Tapi kalau kita lihat dia memiliki setelah terjadi pattern bearish flag di angka sekarang ya, ini bearish flag, jadi kemungkinan besar bearish momentum ini, bearish rally akan terus melanjut, Pak. Jadi melewati support 2400. Jadi lebih baik wait and see. Oke, Bapak Gede di Bali, entry untuk SMGR dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, ada Bapak Kristo dari Bekasi. Kami mohon maaf waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya ini. Pak XL, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak XL.